Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'alad-din ribatan matinan baina qulubil mu'minin wa amara bittihadi wat ta'awun wa nahaa 'anit tafarruqi wat tanazzu'i fi kitabihil karim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul anbiya'i wal mursalin. Allahumma salli wa sallim ala habibika wa rasulika sayyidina al-Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, hadratal muhtarumin rahimakumullah. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di pagi hari ini kita ditakdirkan oleh Allah menjadi orang-orang yang baik, menjadi pilihan Allah sesuai dengan fitrahnya. May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin, kata Rasulullah. Barang siapa yang dikehendaki baik di dalam kehidupannya, yufaqihu fiddin, ia mau ngaji, ia mau belajar agama. Dari salah satu barometer kebaikan itu dia mau menuntut ilmu. Karena itu menjadikan satu yang pokok syarat di dalam beribadah yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala ma nawaina wa nawas salafus salih wal hadirun al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kajian pada subuh kali ini temanya meneruskan tema besar tentang godaan-godaan manusia menuju Allah. Yang pertama adalah dunia, yang kedua adalah manusia, yang ketiga adalah nafsu, dan yang keempat adalah syaitan. Kita sampai kepada godaan yang nomor 2, yaitu manusia. Kenapa manusia itu menjadi godaan di dalam kehidupan kita? Karena manusia itu adalah khalifah yang ditugaskan Allah untuk memimpin dunia ini. Karena dia seorang khalifah, tentunya mendapatkan ujian-ujian besar. Di dalam surat Ar-Rum ayat 30 bisa dilacak. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fa'akim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha, ila akhiril ayat. Fa'akim, maka hadapkanlah wajahmu, lid-dini, kepada agama, hanifa, yang lurus. Agama ini agama yang hanif, agama ya Islam. Fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha, sebagai satu fitrah yang mana Allah menciptakan kejadian asal manusia itu adalah dalam fitrahnya. Apa fitrah manusia itu? Kata ulama ada 3 pendapat. Yang pertama, al-fitrah
hiya as-sunnah. Fitrah itu adalah jalan hidup yang dilakukan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, tabi'in dan tabi'inat tabi'in. Jadi fitrah itu konsep hidup yang diberikan Allah kepada Rasulullah sebagai utusannya. Karena Rasulullah itu sebagai utusan pasti benar, karena apa yang disampaikan itu berasal dari Fatiris samawati wal ard, yang menciptakan langit dan bumi. Ini yang pertama. Ada ulama ada yang mengatakan fitrah itu hiya al-khalqah, asal kejadian manusia. Jadi asal kejadian manusia itu api. Asal kejadian manusia itu adalah orang-orang baik. Sebagaimana Nabiullah Adam dan Hawa adalah orang-orang yang ahli di surga. Tetapi di dalam perjalanan kehidupannya, Nabi Adam itu digoda oleh setan. Fa'azallahumus syaitanu anha fa'akhrajahuma mimma kana fi. Ini peran setan sangat dominan. Tetapi Nabi Adam itu juga didorong oleh keinginannya untuk memakan buah yang dilarang itu. Wala taqraba hadhihi syajarata. Jangan dekat-dekat Adam kepada pohon ini, yaitu pohon khuldi. Ketika Nabi Adam melakukan satu kesalahan, maka tentunya Adam menyesal dan bertobat, dan tobatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi asal kejadian kita ini adalah orang baik. Ini yang kedua. Pendapat yang ketiga ulama, mahiyal fitrah, apa fitrah itu? Ad-dinul Islam, agama yang kita agama ini adalah agama yang fitrah, agama yang sesuai dengan penciptaan manusia. Jadi ada fitrah dalam arti sunnah. Fitrah adalah kecenderungan kita itu menyembah Allah, yaitu dengan beragama. Yang ketiga, bahwa asal kejadian manusia adalah orang-orang yang baik. Di dalam perjalanannya, proses perjalanan manusia inilah, ketika manusia kok tidak berbuat baik, ketika manusia itu kok melenceng dari fitrahnya, apa yang terjadi? Manusia akan lebih jahat dan lebih sesat daripada binatang. Seganas-ganasnya seekor singa, tidak ada singa makan anaknya. Tapi manusia, faktanya banyak. Berarti manusia ketika keluar dari fitrahnya tadi, manusia itu akan lebih jahat dan lebih sesat daripada binatang. Mudah-mudahan fitrah kita itu tidak hilang. Kenapa kita itu tenang di masjid? Ya fitrahnya. Fitrah kita orang baik. Kenapa orang maksiat itu kok bingung? Ia keluar dari fitrah. Asal kejadian kita ini orang yang baik, orang yang dekat kepada Allah. Tetapi di dalam perjalanannya itulah yang melalui proses. Di situ banyak awaik, godaan-godaan yang akan ditemui menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi manusia itu jahat, Pak, kalau keluar dari fitrahnya, keluar dari asalnya, keluar dari agama yang lurus, keluar dari sunnah Rasul, itu akan menjadi lebih jahat daripada binatang. Oleh karena itu Imam Ghazali mengatakan manusia itu adalah godaan menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Manusia yang mana? Manusia yang keluar dari fitrahnya. Sangat menarik di dalam surat An-Nas yang sering kita baca. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Ba'dul mufassir mengatakan, ketika ada teks, ketika ada nusus, ketika ada wacana, diskursus kalau bahasanya, itu diawali oleh kata-kata kul. Coba ambil.
ada teks Al-Quran dimulai dengan kata-kata kul, itu ada pesan moral yang sangat berat, ada pesan moral yang sangat penting yang disampaikan Allah. Kul a'udzu birabbin nas, kul huwallahu ahad, kul a'udzu birabbil falaq, kul ya ayyuhal kafirun, dan banyak kul yang kadang-kadang disenangi ibu-ibu ini. Habis Fatihah kul huwallahu ahad, kalau enggak kul a'udzu birabbin nas, kalau enggak kul a'udzu bil falaq. Jarang an-naba amma yatasaalu, jarang. Senengannya tiga kul huwallahu ahad, kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin nas. Ini ayat yang dahsyat, surat yang dahsyat. Barang siapa yang tidur baca ini, maka akan diselamatkan dari beberapa kejahatan manusia, kejahatan hewan, kejahatan yang lain. Kul, katakanlah Muhammad, a'udzu, aku berlindung, birabbin nas, satu, Rabbnya manusia. Ini pengantar. Sebagai Rabb itu pengatur. Kul a'udzu birabbin nas, malikin nas, rajanya manusia. Siapa raja manusia? Allah. Ilahin nas, Tuhannya manusia. Jadi ada perlindungan tiga, menyebut nama Allah, Rabbun nas, Malikin nas, Ilahin nas. Dari apa dia minta perlindungan? Min syarril waswasil khannas, dari kejahatan, dari waswasnya manusia, dari bangsa minal jinnati wan nas. Ya sudurin nas maksudnya. Jadi yang selalu menggoda hati manusia itu ada dua, minal jinnati, dari bangsa jin. Iblis itu bangsa jin, Pak. Iblis bangsa jin, cuma yang fasik, bapak moyangnya setan itu iblis. Iblis itu dari jan, cuma yang fasik. Jin kan ada yang muslim, ada jin yang kafir, sama dengan kita. Jin bisa ngaji juga, jangan-jangan jin juga ngaji juga. Karena Rasulullah ketika ngaji, jin juga ikut dalam suatu ayat. Berarti yang menggoda manusia itu ya termasuk minal jinnati wan nas. Maka di sini godaan manusia ini kalau tidak kita antisipasi bahaya sekali. Makanya alhamdulillah kita berkumpul dengan komunitas ini, karena fitrahnya begitu. Ketika kita tidak senang berbuat baik, fitrahnya ditutupi, Pak. Kenapa orang kok belum bertobat? Kenapa orang bermaksiat? Kenapa orang melakukan kejahatan? Ditutup fitrahnya, dihalangilah dulu. Kadang-kadang nanti itu kalau memang ada hidayah dari Allah, totalitas dia. Kenapa banyak orang-orang pendeta, pastor kok masuk Islam ketika mengkaji agama Allah, Al-Quran? Karena fitrahnya dia menyembah Allah. Ketemu dia ketika membaca Al-Quran, tunduk dia di bawah telapak kaki Al-Quran, di bawah naungan Quran. Kenapa? Fitrahnya muncul. Ad-din Hanif, yaitu agama yang lurus. Maka ini mudah-mudahan kita selalu dalam fitrah. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap manusia yang lahir itu fitrah. Artinya potensi berbuat baik. Kenapa kok berbuat jahat? Nah, fitrahnya itu ditutup. Apa yang menutupi? Kata Imam Ghazali ada 4 yang menutupi. Kadang-kadang harta, yang menutupi kadang-kadang manusia itu sendiri. Yang ketiga adalah nafsu. Yang keempat syaitan itu. Fa'azallahumus syaitanu fa'akhrajahuma mimma kana fih. Ini jelas peran setan itu. Setan mentergelincirkan Nabi Adam dan Hawa, dan kemudian menjerumuskan keduanya dan mengeluarkan keduanya dari surga. Tapi apa yang dilakukan Adam itu adalah hikmah. Andai kata Adam tidak makan buah huldi, kita nggak ada. Nah, disitulah ketika seorang nabi melakukan suatu kesalahan dalam tanda kutip, itu adalah pelajaran berharga bagi manusia.
Andai kata Nabi Adam nggak makan, ya gak ono kita. Untung juga makan. Untung juga wah, Nabi Adam. Ya sudah. Ini ibrah bagi kita bahwa manusia juga tidak kuat ketika digoda setan dan tidak kuat ketika keinginannya. Orang kalau dilarang, tambahan. Dilarang makan durian, tambah kepingin, Pak. Tambah kepingin sesuatu yang dilarang. Nah, inilah fitrah. Maka oleh Imam Ghazali, manusia itu dimasukkan. Manusia dimasukkan termasuk kerikil tajam di dalam kita menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi manusia yang keluar dari fitrahnya, manusia yang keluar dari asal kejadiannya. Nah, ini godaan kedua manusia. Sampeyan terima ndak itu manusia dianggap menggoda beribadah kepada Allah? Iya, Al-Qur'an sudah mengatakan alladzi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Jadi makanya orang kalau itu terlalu nakal, dablek, setan kan gitu kan. Setan kamu. Itu berarti kan setan yang berupa manusia. Tadi minal jinnati wan. Nah, mudah-mudahan kita itu tidak menjadi penggoda lah. Ya, menjadi penggoda. Di depan sudah diuraikan salah satu dari 4 godaan yang dihadapi manusia dalam menempuh jalan ibadah yaitu di dunia. Ini yang kemarin kita bahas. Dan sekarang kita akan mengupas satu godaan lain yaitu manusia. Adalah wajib bagi kita untuk menjauhi godaan berupa manusia. Di sini disebutkan al-aikutsani, rintangan, godaan, tantangan yang kedua, al-khalqu. Khalqu itu makhluk, ya. Makhluk itu yang paling menggoda manusia. Hewan enggak lah. Malaikat enggak, ya setan. Tapi di sini bisa diartikan komunitas. Di Sekardangan itu alhamdulillah komunitasnya baik lah. Banyak kegiatan, jarang lah ada kejadian minum-minum di Sekardangan, enggak ada. Atau sesuatu yang jelek karena lingkungan sudah bagus. Tsumma alaika waffaqallahu wa iyana li ta'atihi bitafarrud anil khalqi. Wajib bagi Anda sekalian, mudah-mudahan Allah memberikan taufik kepada kita li ta'atihi dengan taat kepada Allah bitafarrudi anil khalq. Taat itu dengan di sini mengucilkan diri atau apa? Tafarrud menyendirilah. Nah, menyendiri. Jadi di sini Imam Ghazali memberikan satu konsep nanti bagaimana melepaskan diri dari fitrah yang digoda oleh manusia ini atau fitrah yang digoda oleh nafsu. Makna dan jenis uzlah. Nah, ini nanti ada selanjutnya ada bab uzlah. Uzlah itu menyendirilah atau mengasingkan diri sementara secara fisik. Makanya nanti ada penjelasan, ada uzlah fisik, ada uzlah secara perilaku. Tetap dalam komunitas itu tapi hatinya yang uzlah. Tapi adanya Rasulullah itu ketika mendekati umur 40 yuhibbu al-ibtiad. Rasulullah senang menyendiri. Rasulullah senang menjauhkan dari kehidupan manusia. Muncullah nanti Rasulullah itu bertahanus di gua Hira. Ya, dulu belum ada masjid, Pak. Saya kira tahanusnya di masjid aja. Walaupun nanti ada konsep bertahanus di gua, di hutan atau di tempat-tempat sepi ada yang dilakukan oleh ulama. Jadi ketika Rasulullah melihat kondisi masyarakat yang sudah rusak, dekadensi moral yang terlalu parah, Rasulullah sudah tidak enak hidup dalam komunitas itu. Sudah mulai berpikir menyendiri, minta petunjuk kepada Allah bagaimana manusia itu bisa diatasi.
Ya, jadi Rasulullah ketika umur 40, makanya orang umur 40 itu secara psikologis sudah banyak mendekat kepada Allah. Oke, umur 40, 50. Ibnu Abbas mengatakan orang umur 40 kok belum kembali kepada Allah, dikhawatirkan su'ul khatimah. Umur 40 kok santai-santai saja. 50 kok si asik-asik nongkrong di warung kopi. Ya tidak apa-apa lah Ustaz, sekedar warung. Artinya sudah kembali. Umur 40, semua nabi rata-rata diutus umur 40 karena usia 40 itu sudah matang. Sampai kan 40 ke atas sudah ya. 40 ke atas, 50, ada yang 60, bahkan ada yang 70. Umur 70 kok enggak kembali sih? Kok sih nongkrong di jalan ini? Itu fitrahnya tertutup. Maaf nggih. Maaf ya. Fitrahnya tertutup lah. Ketika kita masa pensiun sudah senang nandur-nandur di kebun kok, karena fitrahnya kembali ke tanah, senang wis nandur nyiram-nyiram. Napa Pak? Nyiram bunga Ustaz. Itu senang wis lah. Saya banyak teman-teman yang sudah pensiun itu ke kebun ya, nandur-nandur. Umur 60 lah. Kalau umur 60 ini kok santai, masih belum kembali ke masjid, masih tidak mengejar kekurangan-kekurangan ibadah, sementara umur sudah mau sampai, itu fitrahnya tertutup ya Pak. Bukanlah hartanya yang wakil sibuk ngurusin, bukanlah lingkungannya ndak kondusif, atau manusia itu sendiri, atau nafsunya yang masih. Umurnya ibu-ibu itu 50, tapi gayanya kok umur 25 ya. Lah itu harus jangan-jangan fitrahnya hilangnya. Jangan-jangan fitrah. Maaf, saya kadang-kadang numpak sepeda motor itu ternyata dari belakang itu kok si enung. Tak lirik, wis sepuh. Ya Allah, ya tidak apa-apa kan, artinya tidak apa-apa. Tapi seusia beliau itu kalau sudah sepuh ya, sudahlah, tidak usah ke jalan-jalan. Banyak di rumah istighfar gitu loh. Karena sudah fitrahnya, ya, biar tidak hilang. Ya kenapa masih muda itu masih? Ya karena fitrahnya masih belum ketemu. Nek sampean kan sudah ketemu, senang di masjid, senang bertaklim. Ini menandakan fitrahnya sudah mulai ketemu. Alhamdulillah. Kadang-kadang baru ketemu fitrahnya sudah menjelang mau masuk kubur. Dia bertaubat. Dia tidak apa. Karena itu manusia itu proses, tidak sama proses manusia. Ada yang api terus, api sampai meninggal. Ada yang api di pertengahan wele, api lagi pertengahan ele, api lagi terakhir elek. Kan tidak tahu kita. Mudah-mudahan kita itu, makanya apa itu husnul khotimah penting. Jadi kata Rasulullah, amal itu bi khawatimiyah, sesuai dengan akhirnya. Mudah-mudahan akhir hidup kita nanti ya selalu mendekat kepada Allah, husnul khotimah. Jadi tidak hilang fitrah. Ahaduhuma, apa alasannya? Bagi seorang ahli ibadah atau abid sangat perlu untuk mengasingkan diri dan menjaga diri dari masyarakat. Dalam dunia sufi, dalam dunia tasawuf disebut uzlah nanti. Karena Rasulullah, banyak ulama mengatakan juga uzlah. Ya, banyak uzlah ketika beliau berumur hampir 40. Rasulullah sudah banyak menyendiri. Yuhibbul al-ibti'ad. Kadang-kadang kita kan ingin melepaskan diri dari kesibukan manusia ya. Tapi kadang-kadang kita itu salah. Jadi kita rekreasi. Nah itu kan ya bagus juga rekreasi tapi tidak akan menemukan yang sebenarnya. Coba sampean dicoba 2 hari 3 hari ke hutan sama keluarga itu. Bikin tenda di sana. Ayo Mi, kita ke hutan, bikin tenda, makan bersama. Untuk apa? Inilah menggelontorkan. Ya karena kalau berkumpul dengan manusia kemudian kita itu tidak bisa terkontrol dengan komunitas yang ada, ikut Pak. Karena berpengaruh. Alhamdulillah kita ini di sini ngaji itu. Kata Imam Athaillah, ketika kamu menemui lingkungan yang baik, jangan pindah wis. Bahkan ketika menemukan lingkungan kerja yang baik, juga jangan pindah. Karena di situ ada keberkahan. Yang pertama,
Yang pertama, kenapa seorang ahli ibadah, mudah-mudahan kita termasuk ahli ibadah, perlu mengasingkan diri dan menjaga diri dari masyarakat? Uzlah, ada dua alasan di sini. Yang pertama, ahaduhuma innahum yasghaluna ka'an ibadatillahi ta'ala ala ma hukiya an ba'dihim. Yang pertama, bahwa manusia itu cenderung, artinya punya potensi untuk menyibukkan dan memalingkanmu dari beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Nih, kata Imam Ghazali, manusia ada kecenderungan, ada potensi untuk menyibukkan orang lain juga. Ada potensi, Bang, walaupun asalnya fitrah tadi. Potensi-potensi itu akan muncul apabila fitrah itu ditutupi dengan kepentingan-kepentingan yang empat itu. Di sini ada riwayat tidak saya sebut, cuma saya bacakan. Annahu qala marartu bi jama'atin yataramawna. Ada sebagian ulama ini jalan-jalan ketemu dengan suatu kelompok yataramawna. Yang kelompok itu ada lomba memanah. Jadi karena sekarang kan ada kelompok burung ya, lomba burung ya. Ada lomba memanah, ada lomba sepak bola dan lain sebagainya. Di dalam kisah ini ada sebagian ulama itu berjalan bertemu dengan satu kelompok, yang kelompok itu melaksanakan lomba memanah. Karena dulu kan memanah, salah satu olahraga yang disengani Rasulullah itu kan memanah, naik kuda, kemudian berenang, ya. Berenang. Karena belum ada voli dulu, Pak. Belum ada sepak bola. Ya. Di masa Rasulullah itu yang memanah, berkuda, karena terkait dengan perang, atau rimaya atau sabaha, juga berenang. Karena renang itu bagus sekali bagi pernapasan. Wa wahidun jalisun ba'idan minhum. Ada seseorang yang duduk-duduk menjauh. Jadi ada perlombaan, kemudian ada seseorang yang duduk menjauh. Nah, itu kan aneh, ono perlombaan kok ono menyendiri. Karena aneh itu ditanyakan. Fa'aradtu an ukallimahu faqala. Kata ulama itu, aku kepingin berbicara dengan orang yang menyendiri itu. Faqala dzikrullahi ta'ala asha ilayya min kalami. Dia bertanyalah, ingin berbicara kepada orang yang duduk-duduk itu. Ya mungkin, Pak, tanya, Pak, kenapa, Pak? Kok tidak bergabung dengan lomba itu, Pak? Sampean kok menyendiri? Ada apa? Jawabannya, dzikrullahi ta'ala, aku berzikir kepada Allah, asha, lebih aku senangi min kalamika, daripada berbicara denganmu. Ini kan tidak ada. Maaf ya, aku lebih senang berbicara kepada Allah. Fakultu anta wahdaka, kamu sendiri di sini. Ya, jadi kepada orang yang duduk-duduk itu, qala ma'i rabbi wa malaka, ya enggak, aku bersama Tuhanku dan dua malaikat ini. Aku bersama Tuhanku, jadi tidak sepi aku. Aku bersama Allahku yang sekarang mengawasiku, dan aku bersama dua malaikatnya. Yang setiap tidak merasa sepi kan, Pak? Kita itu kan tidak merasa sepi karena bersama Allah dan bersama dua malaikat. Andai kata kita seorang, nomor duanya kan Allah, nomor tiganya dua malaikat. Andai kata tiga orang, nomor empatnya Allah, nomor lima enamnya malaikat, kan tidak sepi. Nah, sehingga dia mengatakan, kok sendirian? Apa? Kok menyepi? Enggak, saya tidak sendirian. Saya bersama Tuhanku dan dua malaikat. Fakultu, kemudian aku bertanya, kata orang yang menanyakan itu, man sabaqo min haula? Siapa yang menang dalam perlombaan itu? Ya, kan ada perlombaan. Jadi lomba memanah, dia tanya, siapa sih menang, rek? Kan begitu ya. Kalau ada lomba kan, siapa sih menang? Ada lomba burung. Saya pernah ikut lomba burung itu, Pak. Paman saya itu. Kok iso ya, Bu? Burung yang bermacam-macam jurinya itu. Ya Allah, ini muninya api, ini muninya, itu kan burung itu kan banyak. Dia ya Allah dengan kekuasaan Allah bisa menilai
burung mana yang bagus dan tidak itu. Saya kayak heran nih. Ini kayak mana? Kalau nggak ahli nggak bisa Pak ya. Nah, ada yang seneng burung. Ya, ada yang seneng apa? Silakan, asalkan dikasih makan. Ya, saya pernah memelihara burung juga, seneng karena bunyinya. Tiga kurung di rumah saya. Hilang. Burungnya hilang. Ada yang buka. Saya tidak curiga istri saya. Karena setiap saya mau bekerja seneng itu. Sampai terlambat-lambat seneng. Jadi kalau pulang itu seneng. Sebelum istri itu saya tahu, saya sudah kenal burung saya. Jangan-jangan istri saya cemburu. Hilang Pak. Apa saya yang lupa setelah saya kasih makan itu tidak ditutup? Yang jelas kurungnya itu terbuka. Akhirnya saya gak usah memelihara burung. Karena terganggu juga saya. Biasanya istighfar seneng gitu. Kan muninya kan seneng Pak. Ada yang seneng burung, gak apa-apa. Jangan sampai mengalahkan kepada zikir kepada Allah ya. Ngedelo mendengarkan burung kok khusyuk tapi mendengarkan Al-Qur'an biasa. Itu faktanya di desa saya itu banyak memelihara burung dan itu ada perlombaan dan makannya itu elit Pak. Kadang ada yang seneng burungnya ya. Ada biasanya rumahnya rotok kotor titik-titik di tempat ibu burung ya tidak apa-apa, kesenangan. Tapi kata ulama sufi, kalau kamu ingin senang atau hobi, cari hobi yang mendekati kepada bekalmu di kuburan. Hobi burung mendekati tidak ke kuburan ini? Ya saya maaf ya. Hobi baca Quran, wah itu sangat bermanfaat. Hobi sedekah, hobi berjamaah, hobi macam-macam itu. Kalau ibu kan hobi mengumpulkan tas. Ada enggak kaitannya dengan kuburan? Hobi mengumpulkan kerudungnya sampai sak lemari. Hobi mengumpulkan sepatu loh Pak. Saya pernah namun jamaah saya, sepatunya sak lemari Pak. Karena senang berubah-ubah sepatu itu. Ya gak apa-apa, asalkan jangan mengalahkan untuk ingat kepada Allah. Boleh-boleh saja. Nah, ini ditanyakan. Siapa yang menang? Man sabaqo min haula'i. Mereka yang menang berlomba itu siapa? Faqala. Ini jawabannya sangat filosofis sekali dan tasawuf sekali. Man ghafarallahu lahu. Orang yang menang itu yang mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Hebat ya. Aku tidak pernah ketemu ini. Siapa sih menang? Gusti Allah enggak ada. Ini filosofis sekali. Ini contoh. Siapa yang menang? Orang yang menang itu adalah orang yang mendapat ampunan Allah. Betul Pak? Kalau sholat kan media, puasa itu media semuanya. Ampunan Allah tidak selalu kepada orang-orang yang memang istiqomah, tidak selalu. Bapak dengar seorang pelacur masuk surga, gara-gara dia menjulurkan sepatunya karena ada anjing yang haus, masuk surga enggak itu? Berarti ampunan Allah, tidak selalu kepada orang yang seperti saya ini. Jadi ampunan Allah itu akan datang kepada orang yang rendah hati, merasa lemah, merasa banyak dosa. Kita kadang-kadang ibadah, insya Allah cukup Ustaz. Saya istiqomah sudah, insya Allah cukup. Pernahkah sampean mendengar seorang pembunuh 100 orang? Di kitab Arba'in Nawawi atau di Riyadhus Shalihin disebutkan, kitabnya sahih. Di zaman sebelum Rasulullah, ada seorang pembunuh yang 99 kemudian datang kepada seorang kiai, tidak mengatakan tidak bisa diterima taubatnya. Akhirnya digenapi 100. Diterima enggak itu? Masuk surga. Berarti ampunan Allah tidak hanya kepada kita-kita yang ke masjid terus. Ampunan Allah akan hadir kepada orang yang tawadhu, merasa banyak dosa. Banyak contoh-contoh itu banyak. Berarti ampunan Allah itu adalah sesuatu yang final. Kalau tarawih ya sudah tarawih. Baca Quran yang banyak itu kan media saja. Tapi yang penting itu ampunan Allah. Mudah-mudahan kita mendapat ampunan Allah.
Kalau kita sudah mendapat ampunan Allah, pasti surga, Pak. Seberapa dosa kita, banyak kerikil-kerikil tajam di lautan, pasir-pasir di lautan, tapi kalau Allah mengampuni, beres. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard u'iddat. Ampunan itu hanya disediakan oleh orang-orang yang takut, muttaqin. Jadi ya, kita punya potensi yang sama. Untuk masuk surga tidak harus jadi ustadz, tidak harus jadi kiai, tidak harus jadi ulama. Bahkan seorang pedagang yang di pasar, kata Rasulullah, pedagang yang jujur nanti bersama saya di surga. Pedagang loh, Pak. Wong dodolan itu, kata Rasulullah. Pedagang yang jujur nanti bersama saya di surga. Tidak harus jadi ustaz. Dagang jujur. Bekerja di pasar, bekerja di kantor, bekerja di pabrik, itu bisa menjadi mulia. Karena merasa rendah hati, merasa banyak berdosa, merasa banyak ketinggalan-ketinggalan. Ada sahabat Abu Darda. Sahabat Rasulullah ini adalah sahabat yang cukup terlambat masuk Islam. Abu Darda. Suatu saat dia datang ke Rasulullah untuk masuk Islam. Sahabatnya bertanya, "Ya Rasulullah, ada Abu Darda?" "Iya, tadi ada, Bu." "Jangan-jangan bikin masalah Rasulullah, dia kan masih kafir." Kata Rasulullah, "Enggak, malaikat tadi malam datang ke saya bahwa Abu Darda hari ini masuk Islam." Itu penjual patung, Pak. Di rumahnya penuh dengan patung. Tetapi karena ada hidayah dari Allah, sehingga Abu Darda itu melebihi sahabat-sahabat senior. Kenapa? Karena keterlambatan masuk Islam, dia pacu belajar bersama Rasulullah, belajar terus, ngaji terus, ibadah, karena ketinggalan. Nah, sampean kan enggak merasa ketinggalan, taubatnya santai-santai saja. Para sahabat ketika ketinggalan di dalam beragama itu ya karena masuk Islamnya terakhir sahabat Abu Darda. Bahkan termasuk salah satu hufat yang hafal Quran itu Abu Darda sepeninggal Rasulullah, padahal masuk Islamnya agak terlambat. Apa yang memotivasi? Ya tadi, bahwa dia sebentar lagi akan kembali kepada Allah. Dalam posisi Islamnya agak terlambat, dia memacu ibadah-ibadah itu. Mudah-mudahan kita ya. Saya nggak tahu, ada yang umur 40 sudah dekat kepada Allah ya. Ada 50 sudah dekat kepada Allah. Tidak tahu. Maka ketika dekatnya kepada Allah itu kok dalam tanda kutip barusan-barusan saja umpama, tidak dari kecil, maka harus mengejar kekurangannya. Yang menang di situ yang mendapat ampunan. Fakultu aina thoriq, di mana jalan? Fa asara bi yadihi ila sama. Jalan itu ke situ. Ini kan filosofi sekarang. Orang kalau berdoa begini atau ini, pasti ke atas. Karena kiblatnya orang berdoa itu langit. Orang berdoa disunatkan ininya melihat ke langit. Mana langit, Ustaz? Enggak. Ya ini langit, wis. Langit kan di atas tanah kan, Pak. Langit itu ada berapa? 7 kan? Berarti ada ke atas 7. Jadi langit, maka berdoa itu dianjurkan ada dangak titik. Kecuali wirid mungkin beda ya. Tapi kalau doa agak dana, karena kiblatnya orang berdoa itu sama. Kalau kiblatnya orang sholat mana? Ka'bah, berarti ada ke kiblat. Kemudian kiblatnya orang sujud tanah, tidak ada orang sujud begini, pasti nunduk ke tanah karena kiblatnya orang bersujud tanah. Fasjud waqtarib, kan begitu kan? Fasjud, sujudlah kamu, waqtarib, maka kamu akan dekat. Bukan berarti Allah dekat di tempat sujud kita kan, bukan. Artinya jalan yang paling disukai ini jalan ke langit. Ya, jalan ke langit. Wa qama wa tarakani. Dia berdiri dan meninggalkan aku. Jadi orang asing itu kemudian meninggalkan orang yang bertanya ini. Wa qala aktsaru khalqika in angka syagilun. Mayoritas makhluk manusia itu syagilun, sibuk.
Ya, jadi sibuk dengan kegiatan-kegiatan perlombaan. Fal khalqu idza yasqalunaka anil ibadah bal yamna'uka minha bal yuqimuka fisyarri wal halak ala ma qala. Manusia di sini terkadang menyibukkan dirimu dari ibadah dan menghalangi dirimu dari ibadah, bahkan menterjerumuskan ke dalam jurang kemaksiatan. Ini kata Imam Ghazali. Makanya di sini pentingnya memilih manusia atau komunitas yang baik. Saya pernah ditanyakan jamaah, Ustaz, saya ini berada di Gang Doli, Ustaz. Tahu Gang Doli? Beri uang. Yorolah, wong itu terbesar se-Asia. Sekarang sudah nggak ada nggih. Sekarang kemudian kan? Sudah. Saya pernah ditanyai Ustadz itu, Ustadz, saya ini berada di Gang Doli. Suasananya gimana Ustadz? Kayak gitu kan. Koyoknya hati ini ya karena berkumpul di sana. Ada yang pernah ke sana, Pak? Saya pernah ke sana latihan istighfar. Pasti ke sana istighfar. Ya maaf, ini cerita yang tidak bagus. Karena saya pernah menjadi timnya Pak Karwo dulu, yaitu berdakwah di pelacuran-pelacuran. Saya dulu pernah dakwah di pelacuran, di tempat-tempat geng-geng. Ya sing ngaji, ono sing kerudungan, ono sing ya namanya orang-orang yang bertobat. Habis ngaji, kerja lagi, repot kan? Astagfirullah. Ya begitulah umat Muhammad itu apa ya macam-macam. Jadi harus bi'ainir rahmah. Jadi al-ulama yanduruna bi'ainir rahmah. Ulama, orang yang punya ilmu, harus melihat umat ini dengan kacamata sayang. Jangan benci. Abu Darda itu pernah melewati suatu tempat gitu. Di situ ada orang yang jatuh kepada maksiat, dicaci oleh sak kampung itu dicaci. Kamu ini. Abu Darda datang. Jangan engkau caci. Bagaimana pendapatmu? Andai kata temanmu semuslim terjerumus ke sumur, apa yang Anda lakukan? Ya kita angkat kan? Lah orang yang jatuh dalam dunia maksiat, orang yang jatuh dalam kejelekan, keburukan, itu ibarat terjerumus ke sumur. Harus diangkat, tidak usah dicaci. Ini filosofinya ulama salaf gitu. Kita kan enggak, orang jatuh, apalagi musuh kita digoreng, Pak. Digoreng. Akhirnya tidak masak menjadi masak. Jadi filosofi, ketika ada orang berbuat maksiat, ketika orang itu terjatuh kepada kemaksiatan, terjatuh berbuat kejelekan, kata ulama, jangan dicaci. Apa? Bersyukurlah kamu kepada Allah, minta ampun kepada Allah, kamu tidak melakukan apa yang mereka. Jadi ini, ya Allah, alhamdulillah ya Allah, terima kasih saya tidak sama dengan mereka. Mudah-mudahan ya Allah diberikan hidayah. Ini Pak, konsep di dalam Islam ya. Sebenarnya kalau kita ngaji seperti ini tuh orangnya akan menjadi tawadhu. Tetangga kita itu wis jungkar balik sudah. Ya kalau kita peringati, mereka tidak kembali kepada jalan yang benar. Bukan wewenangki, yang penting kita ya mengingatkan. Tugas kita itu mengingatkan. Menjadi apik atau tidak apik itu mutlak kekuasaan Allah. Tapi insya Allah kalau diperingati bersamaan dengan hidayah Allah, karena fitrah manusia itu cepat Pak. Asalkan diperingati dan lingkungannya tepat dan ada hidayah Allah, insya Allah akan kembali. Jadi ini, jadi manusia sering menggoda jalan ibadahmu. Kata Imam Ghazali, manusia sering menggoda jalannya. Ya manusia macam-macam, bisa berupa anak, berupa istri, berupa pemimpin, berupa komunitas, ya sudah. Jadi manusia. Maka ketika kita menemukan lingkungan yang sudah baik, pelihara, Pak. Mudah-mudahan itu menjadi jalan yang lurus menuju Allah Subhanahu wa taala. Kalau lingkungan tidak menjamin, kemudian tidak kondusif, pindah, Pak. Boleh pindah. Sebagaimana
yang saya tuturkan tadi, seorang ustadz di Gang Doli itu saya suruh jangan pindah karena dia ustadz di situ ngajar TPQ. Lek sampean pindah ustadz, jadi apa? Maka uzlahnya itu dengan ini, dengan hatinya tetap berkumpul di komunitas itu, tapi ininya menjauhi. Repot juga. Tapi karena itu pengajar TPQ, andai kata orang-orang biasa tak suruh pindah, tapi itu menjadi ustadz di sana. Kalau TPQ-nya ditinggalkan, ya dengan qadarullah, mungkin permintaan dia kepada Allah, akhirnya Gang Doli itu ditiadakan. Sehingga sekarang alhamdulillah, tapi itu kan semuanya kehendak Allah. Apa yang terjadi di bumi ini, bahkan sering saya katakan, daun kering yang jatuh di tengah malam itu adalah rencana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, mari kita senantiasa menjaga fitrah kita ini, bahwa fitrah itu orang baik, ya, asal penciptaannya. Yang kedua, fitrah itu kita mengikuti sunnah. Yang ketiga, fitrah ini adalah beragama Islam. Ya ayyuhan nasu taqu, bagaimana ya ayyuhan ladina amanu taqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum, jangan sampai kembali kepada Allah kecuali jenengan dalam keadaan Islam. Mudah-mudahan agama ini membawa husnul khotimah sampai kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sambung Mbak nggih. Jadi materinya niku bersambung nggih. Jadi tidak satu pertemuan, satu materi langsung habis botan ya. Maka ikutilah episode-episode itu biar nyambung. Monggo kalau ada yang menambah atau yang bertanya, ini masih nanti insya Allah sudah bagaimana bab uzlah, menyendiri. Ada nanti kholwat, ada kholwah, ada uzlah. Jadi memang sewaktu-waktu itu kita memang ya ada waktu ngecas biar kita tidak terlalu berkumpul dalam keramaian. Sekarang silakan ngecasnya di mana, atau di masjid atau di mana. Dulu tidak ada masjid, semuanya itu di gua-gua. Ya. Sekarang sudah ada masjid, ya sudah. Mungkin masjidnya beda, sekali di masjid sana. Tapi dalam konsep uzlah itu tetap pindah dari lingkungan untuk beberapa hari dalam rangka ini menetralisir kembali kepada fitrahnya. Makanya kembali kepada fitrah. Kadang-kadang lingkungan itu juga mengganggu komunitas dan lain sebagainya. Sampun nggih. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.